Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, shalom, salam sehat untuk kita semua dan berkat Tuhan berlimpah dianugerahkan kepada kita. Hari ini adalah Selasa 20 Agustus 2024. Kita bersama-sama memperingati peringatan wajib Santo Bernardus Abbas Pujangga Gereja. Bernardus lahir di Prancis pada tahun 1090. Setelah kematian ibunya, Bernardus hidup dalam masa kelam. Ia hidup poya-poya, ia hidup tidak karu-karuan. Namun, ia memperbaharui hidupnya dengan masuk ke biara pertapaan yang dipimpin oleh Santo Stefanus Harding. Di biara inilah Bernardus mendapatkan pencerahan untuk tekun merenungkan firman dan bergiat dengan banyak menulis buku. Kemahirannya dalam bahasa Latin membuatnya mampu dengan jitu menjelaskan ajaran tentang iman kekatolikan. Maka Bernardus dikenal sebagai seorang pengkhotbah ulung dan pembela ajaran iman Katolik yang benar. Kemudian Bernardus mendirikan biara dekat Clairvaux yang disebut Lembah Ning. Bernardus adalah pujangga gereja dan bapa gereja terakhir. Ia wafat pada 20 Agustus tahun 1153 dan diangkat menjadi pelindung dari kongregasi SSCC, Kongregasi Hati Kudus Yesus dan Maria. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 19 ayat 23 sampai dengan 30. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Kristus telah menjadi miskin sekalipun ia kaya, agar kalian menjadi kaya berkat kemiskinannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sungguh sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga." Mendengar itu gemparlah para murid dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sungguh pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tata kemuliaannya, kalian yang telah mengikuti aku akan duduk juga di atas 12 tata untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang demi namaku meninggalkan rumahnya, saudara-saudarinya, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, shalom. Beberapa waktu yang lalu ya, saya berziarah ke Vietnam, dan salah satu dalam itinerary-nya, agendanya adalah mengunjungi Cuci Tunnel ya. Waduh, ini tempatnya mirip
tempat syuting film Rambo. Tetapi orang Vietnam tidak tahu Rambo, tidak tahu Rambo itu siapa. Karena bagi mereka film Rambo adalah penyimpangan dari sejarah yang sesungguhnya. Lalu kami berkesempatan untuk mencoba masuk ke dalam terowongan cuci itu. Ibu bapak, sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, gara-gara saya gengsi ngelihat anak-anak muda yang badannya masih ramping-ramping, dia masuk ke dalam cuci tanah. Malu dong kalau saya nggak ikutan masuk. Apa kata dunia? Sebagai anak muda juga tidak ikutan masuk. Namun ketika saya masuk, ampun. Kenapa ampun? Karena ternyata sempit sekali itu terowongannya. Saya harus berjalan macam tikus, macam curut. Setengah tiarap untuk bisa melalui terowongan itu. Waduh, oksigennya sangat susah. Udah mana sumpek, pengap. Yang depan saya foto-foto di dalam terowongan. Sehingga makin lama hampir pengsan saya. Puji Tuhan, akhirnya lewat juga. Pengalaman yang berkesan, yang mengajak saya untuk sadar diri kalau badanku tidak seperti yang dulu lagi. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, masuk dalam terowongan cuci aja udah begitu susah. Loh, kok firman Tuhan hari ini aneh, bahwa Yesus mengatakan lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum. Itu jarum mau segede apa yang bisa unta masuk ke dalamnya? Mari kita bersama-sama merenung. Firman Tuhan hari ini merupakan sambungan dari firman Tuhan yang kemarin. Masih ingatkah kisah tentang seorang muda yang datang kepada Yesus? Dan orang muda ini adalah anak yang baik, yang telah melakukan perintah-perintah Allah. Namun dia pergi akhirnya meninggalkan Yesus. Karena apa? Karena ia melekat, karena ia punya harta banyak dan tidak mau menjualnya, lalu datang kembali dan mengikuti Yesus. Untuk itulah Yesus bersabda, lebih mudah seekor unta masuk dalam lubang jarum daripada orang kaya yang masuk dalam kerajaan surga. Sabda ini menunjukkan sebuah perumpamaan tentang kemustahilan. Mustahil gitu loh. Ya kan mustahil lah unta masuk dalam lubang jarum. Itu sesuatu yang mustahil. Sama mustahilnya bagi orang-orang yang melekat dengan harta miliknya, dengan kekayaannya untuk masuk dalam kerajaan surga. Karena orang-orang yang demikian seperti orang muda tadi, ini kan mustahil. Yesus sudah ngundang, ayo pergi jual itu semua, datang kemari dan ikutilah aku. Tetapi yang ada, orang yang melekat pada hartanya, dia akan dengan muka sedih pergi meninggalkan Yesus. Saya kira banyak upaya untuk merefleksikan firman ini. Ada pula yang mengatakan macam ini, bahwa di zaman Yesus itu di Yerusalem ada pintu darurat yang bentuknya mirip seperti lubang jarum. Saat pintu utama sudah ditutup, maka hanya menyisakan pintu darurat ini, tempat orang keluar masuk ya kota Yerusalem. Dan kalau orang yang menunggangi unta, bawa perabotannya macam-macam, seorang yang kaya, lalu dia bawa di unta itu, digantung di kiri, di kanan, barang-barang harta miliknya, untuk dapat masuk ke dalam pintu itu tidak mungkin tanpa unta-unta ini menanggalkan yang ada yang dibawa di kiri dan di kanannya untuk bergegas akhirnya masuk ke dalam. Maka orang harus turun dari untanya, menanggalkan barang-barang bawaannya untuk bisa masuk ke dalam pintu itu. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, ketika kita tidak melekat pada harta kekayaan dunia dan hidup lepas bebas untuk sepenuhnya mengikuti Tuhan, maka Yesus
Tuhan sendiri yang akan menjadikan kita kaya akan harta surgawi. Inilah yang Yesus sampaikan loh kepada kita. Kepada para muridnya ia mengatakan, setiap orang yang demi namaku meninggalkan rumahnya, saudara-saudarinya, bapak ibunya, anak-anaknya, ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Dan firman ini sungguh saya amini sebagai kebenaran. Saya ini nggak punya kepemilikan ibu bapak saudara-saudari, nggak punya namanya NPWP, tetapi kurang apa coba? Makan 3 kali sehari sampai badan bertumbuh lebar begini. Semuanya sudah Tuhan sediakan, anugerahkan dan karuniakan. Barang siapa mau meninggalkan dunia ini akan beroleh harta di surga. Harta dunia tidak kita bawa mati, namun iman kita akan Tuhan, inilah yang akan kita bawa hingga hidup yang kekal. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.